Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai 2 huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan, dan 1 pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga, dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja, dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, panitia pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, panitia pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, Pendeta Resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan, dan juga Bapak Ibu Sintua. Sumbangan Bapak Ibu saudara-saudara dapat disalurkan kepada panitia pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan kita sanggup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita semua tahu lagu rohani yang berjudul Allah Peduli, yang dipopulerkan oleh Mike Mohede. Kira-kira demikian lagunya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Dalam nats firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menyatakan sebuah keyakinan bahwa dia mampu menanggung segala hal di dalam Tuhan, karena dia yakin Tuhan memberinya kekuatan untuk menyelesaikan segala hal tersebut. Paulus yakin bahwa dia dapat mengatasi berbagai situasi dan cobaan yang dihadapinya melalui kekuatan Kristus yang ada di dalam dirinya. Paulus telah mengalami banyak tantangan dan cobaan dalam hidupnya, termasuk penganiayaan, penjara, penyakit, dan kekurangan finansial. Namun ia terus-menerus mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa kekuatan Tuhan akan membantunya melewati segala situasi tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat segala perkara itu artinya perkara-perkara yang terjadi karena kesetiaan iman kepada Yesus Kristus. Perkara-perkara yang terjadi bukan karena kejahatan, tetapi karena situasi dan keadaan yang menyebabkan perkara tersebut terjadi dan membutuhkan kekuatan lebih untuk dapat menghadapi dan melewatinya. Seperti kesulitan dalam pekerjaan, masalah kesehatan, konflik interpersonal, dan seterusnya dalam hidup ini. Paulus menyatakan bahwa ia dapat menghadapi segala hal dan segala perkara ini karena ia mengandalkan kekuatan Kristus yang memberinya kekuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini kita menghadapi perkara-perkara yang dapat mencobai dan menguji iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bergantung dan berserah kepada Kristus di dalam hidup ini, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dengan mengandalkan kekuatan Kristus, mengandalkan kuasa Kristus, kita dapat bertahan dan mengatasi segala macam cobaan dan kesulitan yang terjadi. Namun, firman hari ini juga tidak berarti bahwa kita diajarkan untuk tidak perlu melakukan usaha dan kerja keras di dalam menghadapi situasi yang sulit. Tetapi bahwa kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Mari kita mengerjakan kerja kita, usaha kita, perjuangan kita, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap perkara-perkara tersebut. Di dalam Tuhan kita sanggup. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 268 ayat 3. Debataku dodong aku. Debataku dodong aku, tung naganggu mau disi, datok tong hangolu aku, asini rohanai, pos doro haki disi, debata dodong aki, saleleng leleng nai. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu
Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kiranya kami percaya akan kuasa-Mu, bahwa di dalam Engkau kami sanggup melewati setiap perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesanggupan untuk boleh melewatinya. Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa yang mengalami duka cita, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.